harganya di kemudian hari. Nah, leading indicator itu sebetulnya juga bisa dipakai untuk beberapa hal. Nah, misalnya ini building permits. Dalam hal suggesting the future volume of new construction. Kemudian untuk meramalkan tentang harga saham, ya, common stock prices. Kemudian untuk meramalkan tentang business inventories. Jadi inventory persediaan perusahaan, ya, inventory itu persediaan. Kemudian consumer installment debt, jadi apa ya ini istilahnya ya, cicilan hutang konsumen. Kemudian unemployment claim, itu klaim pengangguran. Itu jujur saya ada beberapa istilah nggak ngerti, tapi nggak apa-apa, tidak begitu penting juga kok ya. Terus corporate profit itu adalah keuntungan perusahaan. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita beberapa hal yang bisa menggunakan leading indicator untuk menentukan, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai ini economic indicators. Jadi kalau di Indonesia kan itu indikator ekonomi. Indikator itu apa sih? Indikator adalah faktor-faktor yang menentukan tentang sebuah perekonomian gitu ya. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ada tidak nih pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Gross domestic product termasuk indikator ekonomi, betul. Salah satu indikator ekonomi itu ya. Jadi gross domestic product itu adalah produk dalam negeri kan, produk kotor dalam negeri, domestik. Jadi itu untuk melihat seberapa besar seberapa besar sebuah perekonomian sebuah negara bisa. Oke, bisa, Dre. Jawabannya bisa. Oke. Bisa. Anyway, PMI apaan ya? PMI index. Kalau HDI saya tahu, kalau PMI saya baru dengar malah. Coba ya, saya googling. Purchasing Managers Index. Oh ya, bisa, PMI juga bisa. Bisa dipakai untuk indikasi. Wong ini juga penjelasannya juga economic indicators kan. Ya, betul. Nah, itu salah satu indikator juga dalam mendeterminasi sebuah perekonomian, bisa dipakai untuk itu determinasi. Kita lanjutkan ya. Economy of scale. In economics, the relationship between the size of a plant or industry and the lowest possible cost of a product. Jadi dalam ilmu ekonomi of scale itu
adalah relasi atau hubungan antara besarnya sebuah industri atau perusahaan dengan biaya terendah yang mungkin bisa tercapai gitu ya dari sebuah produk. Jadi pokoknya kaitannya antara besar industri atau besar perusahaan dengan biaya terendah yang bisa tercapai. Nah, misalnya ini diperjelas lagi ya. Ketika sebuah perusahaan meningkatkan output produknya, a reduction in the average cost of a product is usually obtained. Jadi pengurangan biaya rata-rata sebuah produk itu bisa tercapai. Jadi misalnya begini, Anda pernah buat kartu nama enggak? Nah, kalau misal Anda punya pengalaman membuat kartu nama, oke, pernah ya Andre ya. Biasakan begini, kalau Anda buat kartu nama yang 100 lembar dengan membuat kartu nama 1000 lembar, pasti harganya jauh lebih murah Anda membuat 1000 lembar. Ya, atau enggak, selain itu, misalnya Anda membuat sablon baju, ya. Pasti harga sablon baju ketika Anda beli 2 dan 1000 atau 100 atau 1000 itu kan harganya akan lebih murah Anda buat 100 kan, atau 1000 dibandingkan Anda cuma buat 1. Nah, gitu. Jadi ngerti ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Anda meningkatkan output, average biaya rata-ratanya itu semakin kecil gitu ya. Nah, economic skill itu kaitannya antara itu ya, hubungannya antara besar perusahaan atau industri dengan cost atau biaya terendah yang bisa dicapai. Jadi this reduction is known as economy of scale. Nah, economy of scale itu dapat tercapai melalui beberapa hal. Misalnya increase labor supply, meningkatkan suplai tenaga kerja, kemudian melakukan spesialisasi yang lebih baik, meningkatkan teknologi, kemudian mencari sumber lain yang baru, ya. Kemudian mungkin bisa juga melakukan implementasi teknologi atau sistem yang lebih baik. Itu bisa juga dilakukan untuk mewujudkan economy of scale. Sebentar, ini pertanyaan Andre. Selisih harga itu disebut marginal cost. Oke, nanti saya jelaskan marginal cost ya. Nanti bukan selisih harga ya, tapi selisih biaya ya. Kalau marginal cost itu bukan selisih harga, tapi selisih biaya total ya, selisih biaya total. Kemudian pertanyaan Mbak Maimunah ya, Mutia 88. Economic of scale ini ada efek sampingnya, kerugian atau tidak? Ya tidak dong, malah untung kalau misal bisa meningkatkan jadi kan economic scale ini kan pengurangan itu kan, pengurangan biaya rata-rata. Nah, kalau biayanya semakin kecil kan malah semakin baik. Mutmainah, sorry. Jadi kan seperti itu. Tidak ada kerugiannya, malah bagus dong. Biayanya semakin kecil. Ya. Mengenai marginal cost itu kan selisih
bukan selisih harga, tapi selisih biaya total. Jika terjadi peningkatan atau penurunan jumlah output. Jadi mudeng ya economy of scale itu. Mungkin contoh yang lain yang saya ingat itu begini. Misalnya Anda tahu Indomie, kemudian Anda tahu juga mungkin mie yang dibuat di home industry. Nah, kadang kayak mie Indomie itu termasuk perusahaan yang memiliki economy of scale yang besar ya dibandingkan perusahaan mie yang home industry itu. Nah, efeknya apa? Efeknya harga Indomie itu murah dibandingkan Anda beli mie instan yang diproduksi oleh home industry. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Jadi kayak PT Indofood tuh ya, itu termasuk perusahaan yang memiliki economy of scale yang baik, yang besar. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan kecil yang modalnya kecil, yang tidak bisa mencapai economy of scale, akhirnya kalah bersaing gitu ya, karena produk yang mereka hasilkan itu tidak lebih murah dari produk yang dihasilkan oleh PT Indofood atau Indomie itu gitu ya. Ini apa ki? Pertanyaan Mbak Inah ini. Misalnya perusahaan kewalahan menerima orderan dan tidak dapat melayani dengan baik, bagaimana Pak? Maksudnya pertanyaannya apa ini ya? Saya nggak ngerti. Misalnya perusahaan kewalahan menerima orderan dan tidak dapat melayani dengan baik, bagaimana Pak? Bagaimana apanya? Oke, saya tidak jelas nih pertanyaan Mbak Mutias 88. Saya skip aja ya. Oke, pokoknya intinya seperti itu. Di economic of scale itu seperti itu. Pengurangan itu ya, pengurangan biaya rata-rata. Nah, sekarang entrepreneur. Ada yang pernah dengar kata-kata entrepreneur sebelumnya? Saya pikir ini salah satu kata yang sekarang ini beberapa tahun ini booming ya, sedang banyak dibicarakan. Entrepreneurship gitu ya. Nah, entrepreneur itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, kata simpelnya sih kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sih pengusaha ya. Kayak nih. Jadi ini diterjemahkan a person who organize and manage any enterprise, especially a business, usually with considerable initiative and risk. Yang saya bawahi adalah initiative and risk. Artinya apa? Kalau jadi entrepreneur itu tidak cuman pengusaha, tapi pengusaha ini berani